Selamat pagi, saudara sekalian. Suatu ucapan syukur kita boleh bersama lagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita boleh menemukan tangannya. Dan ketika kita menemukan tangannya, pertolongannya, kekuatannya, anugerahnya, dan kemenangannya ada pada kita semua. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani. Suatu kerinduan Tuhan, jika seumur hidup kami boleh memegang janji-Mu Tuhan. Kami boleh mengimani janji-Mu dalam hidup kami dan memegangnya sampai akhir hidup kami Tuhan. Meskipun di depan kami belum ada penyelesaian, meskipun pemulihan itu belum ada Tuhan, ajari kami memegang janji-Mu. Kami tetap berpegang pada janji-Mu yang amin, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Beri kekuatan kami Roh Kudus, beri kekuatan kami untuk menanti-nantikan sampai itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, satu hal
Hari ini kita belajar dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bagi yang sudah memasuki usia lansia seperti kami, firman ini menguatkan kita. Firman ini menjadi kekuatan kita semua. Kita akan belajar dari seorang kakek berumur 85 tahun yang bernama Kaleb. Firman Tuhan begini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya, sesungguhnya tanah yang diijak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku pada hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini dilatar belakangi dari ketika bangsa Israel berkemah di Kades Barnea. Dia mengutus 12 pengintai, satu di antaranya Kaleb. Setelah 12 pengintai itu pulang mengantarkan berita, membawa berita kepada Musa, 10 orang pengintai membuat tawar hati bangsa itu dengan kabar yang busuk. Mereka mendapat tulah Tuhan dan mereka mati. Bilangan 14 ayat 37. Yang tinggal hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena kesetiaan mereka, Yosua dan Kaleb mendapat janji tanah pusaka untuk keluarganya di tanah Kanaan yang akan direbutnya. Perikop ini adalah perikop ketika Kaleb menagih janji yang diucapkan Tuhan melalui Musa kepada Yosua penggantinya. Kita mau belajar dari kakek ini. Yang pertama, Kaleb mengingat, memegang, dan mempercayai janji Tuhan. Bahkan dia kata demi kata janji itu dia hafalkan. Dia ingat, sesungguhnya tanah yang diijak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Kaleb ingat, simpan, dan imani janji itu. Dengan keteguhan hati, 45 tahun saudara, janji itu dia simpan. 45 tahun bukan waktu yang pendek untuk menanti-nantikan janji Tuhan.
perlu keteguhan hati, perlu kesabaran. Mengapa Kaleb begitu yakin? Mengapa Kaleb begitu mempercayai janji Tuhan? Karena Kaleb mengenal pribadi yang berjanji. Kaleb mengenal Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pribadi yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Pribadi yang tidak pernah gagal segala rencananya. Pribadi yang tidak pernah ingkar akan firman yang dia ucapkan. Dan dia pasti tepati janjinya. Dia akan genapi janjinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika pemulihan itu belum ada, ketika apa yang di hadapan kita, pergumulan itu masih ada, ingat, Kaleb 45 tahun menantikan janji itu. Tetap pegang janji itu, tetap janji Tuhan pegang. Ayo, tetap di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Yang kedua, Kaleb mempunyai iman yang tetap. Ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk masuk dan keluar. Kekuatan ini bukan berarti hanya fisik. Tentunya pria 40 tahun dengan kakek 85 tahun kekuatan fisiknya berbeda. Tetapi ayat ini mengatakan lebih daripada itu, saudara. Yang dimaksudkan adalah kekuatan iman. Apakah dalam berjalannya waktu iman kita sudah berubah warna? Apakah dengan berjalannya waktu iman kita berubah setia? Kaleb 85 tahun, saudara. Imannya tetap. Kesetiaannya tetap. Tidak berubah. Dan cintanya kepada Tuhan tetap seperti cinta yang mula-mula. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Upgrade terus. Perbaharui terus hati kita dengan firman-Nya. Itu kuncinya, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita senantiasa diperbaharui, kita akan mendapatkan cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Seperti Kaleb. Meskipun umur kita bertambah, cinta kita juga bertambah kepada Tuhan. Roh Kudus, selidiki hati kami, supaya sampah kedengkian, sampah iri hati, sampah dendam, sampah saling membenci, itu hilang dalam hati kami. Engkau isi dengan janji-janji-Mu, Engkau isi dengan firman-Mu, supaya senantiasa hati kami diperbaharui. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami boleh sampai akhir nanti memegang janji-janji Tuhan. Tidak berubah setia. Tidak seperti Salomo ketika dia muda membara cintanya kepadamu. Tetapi ketika dia tua, mulai dibelokkan istri-istrinya. Tuhan, kami rindu. Kami boleh untuk mencintai Engkau sampai batas umur kami. Dan tidak berubah setia sampai selama-lamanya.
Bapa, ketika umur kami bertambah dan ingatan kami mulai lupa, satu persatu memori kami mulai hilang. Satu hal Tuhan, janji-janji-Mu jangan sampai hilang dari pikiran kami. Kerinduan kami Tuhan, janji-janji-Mu tetap kami pegang selamanya Tuhan. Jika Tuhan izinkan demensia atau Alzheimer sekalipun menimpa kami di masa tua kami, ajari kami Tuhan, jangan sampai janji-Mu itu hilang dari pikiran kami. Biarlah janji-Mu itu boleh kami pegang sampai kami menghadap kepadamu, sampai kami boleh untuk menikmati kegenapan janji-janji-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami boleh untuk menikmati janji-Mu, baik ketika kami masih ada nafasnya atau dalam kekekalan nanti. Karena janji-Mu itu kepastian bagi kami. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan, itu kerinduan kami. Sampai ajal menjemput kami tetap setia kepada-Mu. Lagu ini Tuhan menjadi iman kami yang kami pegang seumur hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap pegang janji Tuhan, tetap layani Tuhan, sampai kita menikmati janji-janji-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.